Hai semuanya, kembali lagi sama Fanny dan hari ini kita akan belajar tentang tingkatan bahasa Korea. Nah, apa sih tingkatan bahasa Korea itu? Kalau dalam bahasa Indonesia kita ngomongnya mau ke kakek, nenek, orang tua, ke teman, semua sama aja kan? Tapi kalau dalam bahasa Korea beda loh. Ada tingkatan dalam bahasa Korea. Nah, apa aja sih tingkatan dalam bahasa Korea? Mari langsung aja kita belajar. Jadi tingkatannya itu ada apa aja sih? Yang pertama ada polite formal atau kita sebut dalam bahasa Korea itu 높임말. Yang kedua ada polite informal yang kita sebut dalam bahasa Korea itu 존댓말. Dan yang terakhir ada bahasa informal atau kita sebut dalam bahasa Korea itu 반말. Bahasa polite formal atau 높임말 itu biasa kita ucapkan ketika kita sedang berbicara dengan kakek, nenek, orang tua, guru, dosen, orang yang kita hormati, atau orang yang pertama kali kita temui. Jadi kalau kita baru pertama kali ketemu orang, jangan langsung pakai yang informal ya. Bahasa polite informal atau 존댓말 itu biasanya kita ucapkan ketika kita sedang berbicara dengan kakak kelas, atau kakak kita, atau orang yang lebih tua daripada kita. Jadi bedanya kalau kita memang sudah kenal sama orang ini, atau mungkin umurnya nggak beda jauh sama kita, ataupun beda jauh tapi kita sudah lumayan kenal lah, kita bisa pakai polite informal. Dan memang di antara ketiga bahasa tadi yang paling banyak dipakai adalah bahasa polite informal. Bahasa informal atau 반말 digunakan ketika kita sedang berbicara sama teman sekelas kita atau teman seumuran kita, teman main, atau buat orang yang lebih muda daripada kita, atau bisa juga adik kita. Jadi intinya bahasa informal ini kita gunakan ketika kita sudah akrab dengan teman kita atau akrab dengan seseorang. Nah, kadang kan kita suka bingung ya, kita dengar drama, orang kadang-kadang ngomongnya 안녕하십니까. Ada juga yang kadang-kadang ngomong 안녕하세요. Dan ada juga yang ngomong 안녕. Nah, dengan belajar ketiga tingkat bahasa ini, kita jadi tahu deh bedanya apa. 안녕하십니까 adalah kalimat polite formal. 안녕하십니까. 삼산텍 대표 서달미입니다. Sedangkan 안녕하세요 adalah kalimat polite informal. 안녕하세요. 서달미라고 합니다. 귀걸이가 떨어져서. 나도. 안녕하세요. 안녕하세요. Dan 안녕 adalah bahasa informal. 안녕. Jadi ngerti ya sekarang, kalau misalnya kita mau menyapa dosen kita ngomongnya nggak boleh pakai 안녕, tetapi kita harus menggunakan 안녕하십니까. Lalu kalau kita ngomong sama adik kita tidak perlu pakai 안녕하십니까 karena terlalu sopan. Kita cukup menggunakan 안녕 kepada adik kita. Ketiga kata tadi memiliki kata dasar yang sama, yaitu 안녕하다, yang artinya damai, tentram, sehat. Jadi kalau kita mau menyapa dalam bahasa Korea, biasanya kita bilang 안녕하세요 dengan tanda tanya. Karena kita menanyakan apakah Anda damai, sehat, dan tentram. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕. Apakah kamu sehat? Apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda tentram dan damai? Jadi sebenarnya yang membedakan dia itu bahasa polite formal, polite informal, atau informal itu adalah akhirannya saja. Nah, nanti untuk akhiran gimana sih bisa jadi polite formal, akhiran gimana bisa jadi polite informal, dan akhiran mana yang menjadikan dia informal, itu akan kita pelajari di video berikutnya.
Nah, sekarang kita coba ambil contoh yang lain ya. Kita ambil contoh lain yaitu 감사하다 dan 고맙다 yang artinya terima kasih. Nah, 감사하다 dan 고맙다 ini adalah kata dasar. Kita harus ubah. Nah, ubahnya menjadi bahasa apa nih? Bahasa polite formal, polite informal, atau informal? Kalau kita mau ngomong secara polite formal, misalnya kita mau ngomong ke guru, terima kasih Bu Guru, terima kasih Bapak Guru. Berarti kita ngomongnya 감사합니다 atau 고맙습니다. 여정의 시작이 바로 이 샌드박스가 되길 기대하겠습니다. 감사합니다. 팀장님, 잠깐만요. 잠깐만은 안 됩니다. 내가 좀 바빠서. 고맙습니다. Sedangkan kalau kita mau ngomong dalam polite informal, kita bisa katakan 감사해요 atau 고마워요. 진짜요? 대박. 너무 감사해요, 진짜. Dan yang terakhir, kalau kita mau ngomong dalam bahasa informal, kita bilangnya 감사해 atau 고마워. Tapi di antara kedua ini, kita lebih sering memakai 고마워 untuk kata informal. 형 고마워. 아 고맙지? 아이 걱정 마 내가 기똥차게 찍어줄게. 진짜? 응. 고마워. Oke, kita udah belajar halo, kita udah belajar terima kasih. Ada satu lagi yang lupa. Kita harus belajar bagaimana cara minta maaf juga dalam bahasa Korea. Maaf dalam bahasa Korea adalah 죄송하다 dan 미안하다. Seperti yang tadi, 죄송하다 dan 미안하다 adalah kata dasar. Jadi kalau kita mau minta maaf sama orang Korea, kita harus ganti bentuknya tergantung kita mau ngomong dengan polite formal, polite informal, atau informal. Kalau kita mau minta maaf dengan polite formal, kita pakainya 죄송합니다 atau 미안합니다. Kalau kita mau minta maaf kepada orang tua kita atau kakek nenek kita, kita bilangnya 죄송합니다. 뭐야 당신? 아는 사람이야? 아니, 내가 이런 사람을 어떻게 알아. 죄송합니다. 아우씨, 내가 이러고 있을 때가 아니라고. 하루야. 은달어. 은달어! 미안합니다. 나도 미안합니다. Kalau kita mau ngomong maaf dalam polite informal, kita bilangnya 죄송해요 atau 미안해요. 할머니 죄송해요. 할머니 죄송해요. 할머니 내가 미안해요. 할머니. Dan terakhir, kalau misalnya kita mau minta maaf sama teman, misalnya kita salah sama teman, kita cukup ngomong 죄송해 atau 미안해. Dan di antara keduanya yang lebih sering dipakai adalah yang 미안해. 왜 그러는데? 어? 아파서 그래? 내가 미안해. 어? 아, 뭐든 그냥 내가 다 미안해. 혜미야 내가 잘못했어. 미안해. 그러니까 제발. 미안하다고 하지 마. Kadang dalam drama kita juga menemukan misalnya orang langsung ngomongnya mian atau mianata atau 고맙다 gitu. Nah, ini gimana bisa begini? Katanya kan harus diganti, nggak boleh langsung pakai kata dasar. Gimana caranya kita bisa ubah? Boleh nggak sih? Sebenarnya boleh. Ini adalah suatu ekspresi di mana kamu misalnya spontan gitu ya, ngomongnya oh 진짜 미안하다 atau 진짜 미안. Atau misalnya gini, 고맙다 친구야 gitu ya. Bisa aja langsung kayak gitu. Tapi ini semua masuknya memang ke informal juga. Jadi ekspresi kamu ketika kaget gitu misalnya atau ketika spontan itu biasanya juga kita ucapkan cuman ke teman aja. Gak boleh tiba-tiba kita ngomong
komapta ya dosen. Gitu nggak boleh ya. 미안. 미안해, 수호야. Oke, sebelum video ini selesai, aku mau kasih tahu lagi satu bahasa yang paling tinggi, yaitu bahasa honorific. Nah, bahasa honorific ini termasuk di dalam polite formal yang tadi paling tinggi ya, 높임말. Bahasa honorific ini adalah bahasa peninggian, di mana kita ucapkan untuk orang yang kita tinggikan. Jadi, kita hanya boleh mengucapkan bahasa honorific ini buat orang lain ya, orang yang kita tinggikan atau orang yang kita hormati, nggak boleh buat diri sendiri. Karena kalau kita nanti meninggikan diri sendiri, artinya kita tuh sombong ya kan? Nah, bahasa honorific ini akan kita pelajari di video berikutnya. Oke deh, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Thank you banget udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk belajar bahasa Korea lebih lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Silahkan like kalau suka video ini dan jangan lupa share juga ke teman-teman. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!